Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kekuatan dan dorongan untuk berdoa, untuk memberikan kesaksian, untuk mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik lagi dengan kehadiran kami, dengan kata-kata kami, dengan tindakan dan seluruh diri kami untuk kebaikan banyak orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti ragi yang menghamiri, yang mempengaruhi roti. Kerajaan Allah itu seperti benih biji sesawi yang kecil, tetapi ketika bertumbuh berkembang menjadi besar. Kerajaan Allah itu seperti menaburkan benih baik ke tanah yang beraneka ragam, entah berbatu, entah berduri, entah subur. Apa yang sebetulnya mau disampaikan Yesus kepada kita dengan perumpamaan ini? Bahwa kita wajib berbuat baik. Kebaikan itu merupakan syarat penting dalam kehidupan kita. Kebaikan itu bukan hanya mulut kita yang baik, tapi juga pikiran, perasaan, hati, dan kehendak. Kesatuan dengan sebagai pribadi yang baik inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita berbuah bagi kebaikan orang lain, sehingga kebaikan itu diwartakan kepada orang lain. Tetapi kita juga harus sadar bahwa tidak selalu semua baik itu membuahkan buah yang baik pula. Kita lihat Yesus dengan segala perbuatan baiknya, tetapi ditentang oleh berbagai macam kejahatan. Disitulah kejahatan kita bisa melihat ada tidak hanya gandum tapi lalang, tidak hanya padi tetapi rumput. Ya. Hidup ini penuh dengan paradoks. Hidup ini penuh dengan keanekaragaman. Tidak semua selalu baik. Itu juga mengandaikan bahwa kita sendiri juga tidak semua baik. Ada bagian dalam diri kita yang jahat, yang kaku, yang sombong, yang angkuh, yang berdosa, katakanlah. Nah, hari ini juga Yesus mengatakan ada gandum tapi lalang, tidak bisa dihancurkan sekarang. Nanti pada waktunya ketika panen, maka lalang itu yang kemudian dibakar, dipilih. Ya. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk menerima realitas yang tidak selalu menyenangkan. Ya. Realitas yang tidak selalu menggembirakan. Realitas yang tidak selalu membahagiakan. Itulah paradoks kehidupan. Kita harus belajar merangkul, ya, memeluk segala yang mungkin ya, tidak baik sekalipun. Kita rangkul, kita peluk menjadi bagian dari hidup kita. Dan itulah salib, penderitaan, masalah. Ya. Nah, dengan begitu kita diajak untuk melihat bahwa hidup itu penuh dengan aneka warna. Ya. Tidak ada satu warna, tetapi warna yang beraneka ragam. Dan kita wajib juga untuk menyelaminya, mengerti, merangkul, memeluknya, menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Itulah yang saya sebut embracing the paradox, merangkul paradoks kehidupan. Dan untuk itu maka kita memahami sebetulnya mengapa Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk merangkul, menerima. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tetapi karena Roh Kudus, maka Roh itulah yang bekerja untuk perubahan orang lain. Benar bahwa kita berbuat baik, benar. Tapi tidak selalu dijawab dengan kebaikan. Karena ada iblis juga yang menaburkan benih lalang itu juga. Jadi ada unsur yang kita tidak ketahui yang berasal dari kejahatan, yang berasal dari roh-roh jahat. Ya.
Dan itulah dan untuk menghadapi roh jahat bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi dengan kemampuan Allah. Allah sendiri yang memberikan rahmat itu, yang mengubah itu, supaya Tuhan sendiri yang bekerja dengan kemampuan kita, dengan daya kita, dengan segala yang kita miliki, ya, bersama Tuhan, dengan Tuhan, untuk Tuhan, sehingga kita tidak merasa bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari saya, segala sesuatu yang indah juga berasal dari kekuatan saya. Tidak. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita belajar untuk menerima mungkin kekecewaan, mungkin ketidakpastian, mungkin uncertainty, ya, mungkin yang tidak menarik, yang tidak selalu indah. Ya, maka mari kita juga bersandar kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu dapat membantu kita menerangkan dalam hidup kita bahwa hidup itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah. Dan Tuhan bekerja supaya kita bersama Tuhan, ya, mengubah segala sesuatu. Tapi bukan berasal dari diriku. Hidup adalah anugerah. Kebaikan adalah anugerah. Segala yang indah berasal dari Tuhan. Semoga kita bersandar hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dengan kuasa-Nya dan Roh Kudus hidup dalam kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.